Waalaikumsalam Bu Putri. Bu Neng, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kabar Bu Neng baik. Hari ini Bu Neng akan melaksanakan praktik coaching. Nah, di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Bagaimana Bu Neng? Apakah bisa? Bisa Bu Putri. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Iis lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Iis ya, ketika saya berfungsi atau bertugas sebagai coach bagi Bu Iis. Baik Bu Neng, kompetensi coaching mana nih yang ingin Bu Neng kembangkan? Kompetensi pada bagian ketika saya bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga sehingga dapat maksimal menggali potensi yang ada pada diri Bu Iis itu. Oke, kalau begitu bagian mana kompetensi yang ingin diobservasi nih oleh Bu Neng? Kompetensi yang ingin diobservasi oleh saya adalah bagian identifikasi, karena kadang saya bingung dalam menentukan kuncinya. Baiklah, apa indikator tercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Neng nih sebagai coach? Ya, saya dapat menggali potensi Bu Iis dengan indikator, misalnya Bu Iis bisa menemukan ide kreatif, kemudian juga bisa melaksanakan ide-idenya dan bisa mengatasi permasalahan tersebut Bu. Kemudian juga dapat mempertanggungjawabkan rencana tersebut. Oke, baiklah Bu Neng, silakan Bu Neng bisa memulai kegiatan coachingnya bersama Bu Iis. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Neng. Assalamualaikum Bu Neng dan Bu Iis, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Putri, selamat siang juga. Ya, baiklah untuk Bu Neng, maka proses coachingnya waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Iis, apa kabar Bu Iis? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, saya juga sehat. Ngomong-ngomong Bu Iis, tumben nih ngajak saya ngobrol. Ada apa ya? Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf setelah mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Saya ingin menyampaikan ada sesuatu yang harus saya sampaikan ke Bu Neng, ada yang perlu saya obrolkan Bu. Oh iya, mangga Bu Iis, mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya, saya sih berharap dari pertemuan kita kali ini permasalahan saya dapat terselesaikan gitu Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu, saya bisa bantu dan juga bisa memberikan motivasi kepada Bu Iis. Amin, terima kasih ya Bu ya. Begini Bu, selama beberapa bulan belakangan ini saya merasa kesulitan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya. Karena saya lihat minat belajar siswa di kelas saya itu sekarang ternyata menurun gitu Bu, tidak sesemangat seperti biasanya. Seperti itu Bu. Bu Iis, menurut Bu Iis ya, kalau misalkan frekuensi kemampuan siswa terhadap minat terhadap pelajaran Ibu ya, kalau berdasarkan skala, kira-kira ada skala dari frekuensi 1 sampai 10 itu ada di angka apa ya Bu Iis? Saya rasa sih di antara angka 5 atau 6 ya Bu ya, sangat rendah, saking sangat rendahnya kegiatan pembelajaran itu di kelas. Tentang frekuensi pembelajarannya ya, siswa Ibu, Ibu nanti setelah
setelah misalkan ibu ingin mencapai targetnya frekuensi berapa ya Bu? Saya tidak muluk-muluk ya Bu ya. Frekuensi 8 juga sudah cukup lah bagi saya, sudah ada perubahan sepertinya gitu. Oh iya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Menurut Bu Iis ya, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan atau target tersebut Bu? Kekuatan untuk mencapai target tersebut itu mungkin saya pertama akan menyediakan media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Karena sedikit-sedikit juga kita kan sekarang sudah berkaitan dengan IT. Kemudian saya juga akan mengajak rekan sejawat saya dalam meningkatkan minat belajar kemampuan siswa, terutama rekan yang satu level, saya 1D, dia 1A, seperti itu Bu. Menurut Bu Iis ya, kira-kira hambatan apa nih ya yang nanti Ibu temui ketika Ibu melaksanakan program Ibu ya dengan menggunakan metode pembelajaran daring ya. Apa aja hambatannya Bu yang Ibu yang akan temui? Yang pertama sih fasilitas dan sarana-prasarana ya Bu ya, karena terbatasnya fasilitas di sekolah saya, maka itu akan menjadi hambatan bagi kegiatan yang ingin saya laksanakan Bu. Ya. Pasti ada ya hambatan. Sekarang kalau di situ bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan itu? Saya akan membutuhkan media pembelajaran yang menarik Bu. Jadi untuk fasilitas saya akan meminta penyediaan fasilitas, karena saya untuk pelaksanaan juga penting adanya media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Kalau begitu, rencana apa yang akan dilakukan ya agar meningkatkan minat dan kemampuan siswa terhadap pembelajaran para pelajar? Yang pertama, saya harus mengadakan tes awal ya Bu ya. Tes awal bukan sebagai untuk pilihan, tapi hanya untuk dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa ya. Mana yang sudah lancar membaca, mana yang belum lancar membaca, bahkan mana yang belum mengenal huruf ya Bu ya. Kemudian melalui tes awal juga kita akan mengetahui minat siswanya, dan itu akan menempatkan saya dalam memilih media pembelajaran apa yang akan menarik di kelas gitu. Menurut Bu itu apakah ada strategi khusus gitu ya Bu untuk supaya lebih efektif atau lebih variatif atau ada strategi khusus gitu atau dalam pembelajaran itu? Strategi dalam pembelajarannya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, karena melalui pembelajaran diferensiasi kita akan melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, itu dilakukan sesuai dengan kemampuan anak-anak seperti yang tadi saya bilang, ada yang sudah lancar membaca, menginjak, dan belum mengenal seperti itu. Bagus sekali ya ide-idenya dan juga terobosan-terobosan yang diterapkan nanti ya. Menurut Bu Iis kira-kira berapa jangka waktu berapa? Itu sekitar 1 minggu ya Bu ya. Pertama untuk menyiapkan bahan tesnya, yang kedua untuk menyediakan media-media pembelajaran yang menariknya. Nah sekarang Bu Iis, komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini apa ya Bu? Saya akan berkomitmen memulai kegiatan tersebut mungkin mulai hari Senin ya saya, karena saya harus mengkoordinasi ke rekan sejawat dulu yang satu level untuk mengajak dalam rencana ini, melibatkannya. Oh iya Bu Iis, saya yakin sekali ya berdasarkan yang Bu Iis paparkan ya tentang ide Ibu ya, kemudian juga merubah media pembelajarannya ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan ya supaya meningkat ya kemampuan siswa atau meningkatkan pembelajaran siswa ya, supaya mereka lebih
meningkat nilainya juga dia boleh meningkat cara belajarnya, pokoknya belajarnya yang pada murid lah ya Bu ya. Iya. Mereka senang gitu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sukses selalu ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu Neng ya. Terima kasih juga Bu Putri atas waktunya. Mudah-mudahan rencana saya bisa dilaksanakan secepatnya. Assalamualaikum Bu. Oh iya, terima kasih Bu Neng sudah mengganggu waktunya. Saya mau keluar dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baiklah Bu Neng, apa coaching yang Bu Neng lakukan sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan nih oleh Bu Neng? Alhamdulillah sudah Bu ya. Tinggal meningkatkan lagi kemampuan saya sebagai coach dengan terlatih Bu. Baiklah, kalau yang dari hasil catatan saya observasi sudah bagus Bu Neng. Baik Bu, terima kasih atas penilaiannya dan juga atas waktunya untuk mensupervisi saya Bu. Kemudian kira-kira menurut Bu Neng, skill atau kemampuan apa yang ingin Bu Neng tingkatkan? Ya Bu, saya tetap ingin meningkatkan kemampuan saya ya Bu ya. Kemudian juga kemampuan untuk identifikasi dan membuat kata kunci agar menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan lebih mengembangkan gitu ya, pertanyaan saya supaya tepat sasaran. Sangat bagus sekali Bu Neng. Baiklah Bu Neng, saya rasa cukup sampai di sini. Mari ya kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih.